Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Topa di channel Surabihanut Official tentunya guys. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang cara menumbuhkan bud atau tunas secara serempak ya, sesuai judulnya. Nah, jadi nanti untuk menumbuhkan bud itu memang banyak berbagai cara ya. Ada yang dengan menggunakan dormek, kemudian dengan memangkas dan melukai bagian depan bud atau mata tunas pada tanaman anggur tersebut. Kemudian bisa dengan penggunaan sayatan, kemudian dipangkas dan dihilangkan daunnya. Nah, memang dari pemangkasan ini kuncinya adalah untuk pembentukan cabang ya. Jadi kuncinya itu selain membentuk cabang yang indah, itu adalah langkah awal untuk persiapan pembuahan. Untuk bagi yang pertama kali menumbuhkan cabangnya, itu adalah langkah pertama untuk mempersiapkan batang tunas tersier ya, atau pembuahan. Nah, untuk pembuatan tersier ini memang harus serempak diutamakannya supaya nanti pertumbuhannya bisa sama dan batangnya tidak berat sebelah ya. Berbeda dengan menumbuhkan batang sekunder ya, dari primer ke sekunder itu memang hanya butuh pemangkasan biasa, tidak harus dengan pengurangan daun ya. Untuk pembentukan sekunder cukup dipangkas saja, kemudian nanti akan tumbuh cabang baru ya. Itu yang akan membentuk cabang sekunder. Nah, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info menarik serta bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Jangan lupa juga untuk di share ya guys. Oke, nah, kita lanjut ke videonya. Untuk langkah pembuatan cabang ini, jadi saya tidak akan share terlalu panjang ya untuk pembuatan dari pemangkasan awal, kemudian perancangan cairan dormek, contohnya seperti ini. Jadi dormek saya ini memang agak mengendap ya. Memang dormek itu seperti ini, kalau sudah lama dia akan cenderung mengkristal, dan kalau sudah menjadi batu itu tidak bisa dipakai. Nah, jadi usahakan untuk memakainya dengan cepat ya, atau akan mengkristal seperti ini. Jadi usahakan pemakaiannya ini sesuai dosis ya. Untuk pemakaian 1:20. Jadi kalau dormeknya 1 mili itu airnya itu 20 mili. Jadi dormek 1 mili airnya 20 mili. 1:20 guys. Oke, jadi jangan sampai salah takaran ya untuk penggunaan dormek ini. 1:20. Saya ulangi sekali lagi, dormeknya 1 mili, airnya 20 mili ya, bukan 200 atau 2 liter, tapi 20 mili. Nah, dimana beli dormek ini? Belinya bisa di online, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee atau sebagainya. Banyak sekali guys yang menyediakan dormek ini. Nah, untuk saya kali ini menggunakan dormek, dan contohnya ada yang tidak menggunakan dormek juga. Saya akan contohkan seperti ini. Oke guys, jadi sekarang ini saya sudah ada di depan tanaman anggur. Nah, ini untuk pembentukan cabang tersier ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan kalau ini tidak menggunakan dormex. Jadi pertumbuhannya ini tidak sangat serempak ya. Berbeda, ada yang sudah semprot, ada yang belum, ada yang semprot duluan. Nah, ini dari cabang primer ya, kemudian saya bentuk langsung sekunder. Ini adalah tersier, yang satunya ini adalah tersier, bukan sekunder. Nah, ini saya buat sekundernya 1 batang. Jadi ini kalau dilihat ini tersier juga, saya akan jadikan tersier. Nah, dari kesini kemudian ini cabang tersier lagi yang sudah semprot. Di sini memang tidak rata tuh, ada yang
kecil, malahan belum keluar nih yang satu lagi nih badnya, tapi sudah mulai mekar. Kemudian yang ini sudah mulai pecah tunas, dan yang ini sudah duluan ngacir. Oke, ini adalah contoh yang tidak menggunakan Dormex atau disayat di depan mata tunasnya. Memang untuk pertumbuhan anggur ini ada yang vigor seperti Giovanni, itu tidak perlu melakukan dengan Dormex karena dia cukup vigor untuk memecahkan tunasnya. Nah, kalau ini adalah jenis Victor ya. Victor ini memang agak sulit tumbuh kalau tidak dibantu dengan Dormex. Dia akan tumbuh di depannya saja. Biasanya di depan, di belakangnya belum tumbuh. Saya akan tunjukkan ke kalian yang menggunakan Dormex ya. Contohnya nanti akan terlihat bahwa dalam hasil budnya akan serempak. Guys, jadi saya sudah ada di tanaman anggur yang sudah menggunakan Dormex atau aplikasi Dormex. Contohnya seperti ini guys. Ini sorry, banyak tanaman cabai. Ini kalau musim hujan agak kurang bagus cabainya, tapi ini sudah saya panen sebelumnya. Nah, ini adalah contoh tanaman yang menggunakan Dormex. Dia akan tumbuhnya serempak guys. Ini saya akan coba perlihatkan dari bawah dulu ya. Ini adalah sekunder. Ini saya buat satu sekunder ya. Jadi dari bawah itu primer langsung sekunder, nanti saya belok. Sini menggunakan Dormex. Lihat, pertumbuhannya sama. Ini jenisnya Romeo. Ini variannya. Nah, untuk yang sebelahnya ini bukan Romeo ya, yang ini, tapi Romeo yang ini. Ini Romeo. Dia cenderung serempak badnya. Kita zoom perjauh dulu. Contohnya akan terlihat rapih seperti ini dan serempak. Ini aplikasinya cukup satu kali, nggak usah 2 kali atau 3 kali, cukup satu kali saat pangkas hari pertama atau setelah pangkas sampai hari kelimanya, itu langsung segera oleskan Dormex. Jangan terlalu lama karena nanti badnya akan menggembung, dan bila sudah badnya ini keluar dioles Dormex dia akan gosong biasanya. Seperti ini nih. Ini kalau dioles Dormex akan kering. Dan pinggirnya ini juga belum saya gunakan Dormex karena masih jauh ya pertumbuhannya. Belum. Ini menggunakan 2 sekunder guys. Jadi 2 sekunder seperti ini. Ini ada yang kena jamur kayaknya. Kita lihat. Nah, ini ada jamurnya guys. Biasanya powdery mildew atau gejala antraknosa biasanya akan seperti ini. Ini wajib disemprot ya. Nanti akan saya semprot lagi. Ini jenis Boikonur. Memang ya kalau kena jamur ya harus segera disemprot. Kalau enggak nanti akan merembet kemana-mana guys. Untuk yang lain sehat alhamdulillah. Cabai pun rentan jamur guys. Dia bakalan kena antraknosa juga kalau sudah parah. Dan yang sebelah sini pun ini menggunakan 4 sekunder nanti saya rencana. Bahkan mungkin bisa disebut tanpa membentuk cabang ya kalau yang ini. Nanti saya akan uji coba juga. Banyak yang sudah mencoba dan berhasil katanya untuk membuat langsung dari batang bawah itu dibagi 4, nanti ditumbuhkan 4, kemudian akan dipangkas dalam 4 atau 5 mata tunas, contoh seperti ini. Nanti dia akan keluar. Oke, seperti itu guys. Oke, kira-kira mungkin sudah pada paham ya untuk dalam langkah menumbuhkan bud secara serempak. Jadi nanti diperhatikan dalam pemangkasannya, kalian panjangkan saja dulu anggurnya sampai sekitar 50 atau 1 meter ya, minimal 50 cm, maksimal 1 meter. Nanti kalian bisa tumbuhkan tersiernya. Nah, ini biasanya saya pangkas di 50 cm
Kalau misalkan terlanjur panjang itu bisa dipotong 1 meter ya, secukupnya rambatan saja. Nanti bisa dibuatnya, kalau untuk rambatan ini sekitar 50 cm ya untuk kelilingnya. Jadi ini bisa saya pangkas di 50 cm. Nah, untuk cabangnya ini juga udah tua ya, udah coklat. Nanti tinggal tunggu cabang tersiernya untuk dilakukan pembuahan. Ini saya akan lakukan pembuahan nanti setelah musim hujannya berhenti ya guys, karena saat ini lagi musim hujan ya. Untuk akhir musim hujan di Maret sampai April biasanya. Untuk tahun kemarin itu di April itu sudah mulai tidak, hujannya sudah tidak mulai terlalu lebat ya. Oke, jadi seperti itu guys untuk pembahasan menumbuhkan bat secara serempak. Untuk langkah secara realnya nanti saya akan upload lagi cara penggunaan atau pemangkasan sebelumnya seperti apa, nanti akan saya upload lagi karena waktunya berhubung tidak cukup untuk kesibukan saya lainnya. Maklum karena saya juga harus berkebun lagi, jadi tidak bisa lama-lama ya uploadnya guys, karena kalau lama-lama juga mungkin bosan juga ya nontonnya, karena ya itu aja gitu, belum ada perkembangan lainnya. Tapi saya akan upload untuk perkembangan selanjutnya di penggunaan door mat ini ya. Jadi nanti akan ada pembahasan lagi untuk penggunaan door mat dengan pemangkasan sebelumnya dan cara penggunaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah cara penggunaan pemangkasan ya, bukan penggunaan. Jadi nanti saya akan upload lagi. Jadi saya akan update lagi. Selain yang kedua ini adalah pemangkasan dengan tanpa menggunakan door mat atau pemangkasan biasa, tapi akan saya sayat ya di beberapa batnya. Nanti hasilnya juga saya akan upload juga supaya kalian banyak paham dan mengerti akan pemangkasan ini. Oke, mungkin seperti itu guys. Jadi videonya mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.